Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada sore hari yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita berhimpun melalui platform online Zoom meeting untuk sama-sama kita berbincang ya, menadah ilmu dan juga mencari berkah melalui bincang-bincang bersama relawan BSMI se-Indonesia dan juga tamu-tamu undangan yang insya Allah akan berbagi ilmunya, pengalamannya dengan kita tentang beberapa fakta atau fenomena-fenomena di balik tragedi atau konflik yang melanda Palestina. Salawat dan beriring salam juga tak akan pernah putus kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik teladan kita dalam kemanusiaan yang tentunya ketika kita mencontoh beliau maka surga akan menjadi terasa dekat dengan kita. Tuh. Baik, mari kita buka ya forum kita pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah bagi pemirsa sekalian ya di sini ada sekitar 42 partisipan yang alhamdulillah membersami kita dan insya Allah mungkin akan bertambah lagi. Pada sore kali ini kita, saya juga kemudian dan teman-teman dan beberapa senior di BSMI kemudian berinisiatif untuk mengadakan pertemuan ini guna mengedukasi dan juga meluruskan pemahaman kita ya tentang fenomena-fenomena atau hal-hal yang penting di balik konflik di Palestina gitu sehingga kedepannya kita bisa bersikap dengan bijak ya menyikapi Palestina ini gitu. Insya Allah pada hari ini sore hari ini akan ada 4 orang ya. Mudah-mudahan berkenan semua ya yang akan berbagi bersama kita. Yang pertama ada Dr. Ahmed Muhammad Omar Al-Madani. Beliau ini merupakan doktor ya, pakar di bidang ilmu sosial, politik dan juga hubungan internasional gitu. Menyelesaikan S3-nya di Indonesia gitu. Kemudian ada yang kedua insya Allah akan menyampaikan juga Pak Jasuli Ambari sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Bulan Sawit Merah Indonesia gitu. Beliau akan memperkenalkan dan mereview kepada kita tentang program-program yang dimiliki BSMI untuk Palestina gitu. Dan seharusnya ya, insya Allah yang ketiga itu kita mudah-mudahan berkenan ya dan bisa hadir ya Dr. Muhammad Sabat itu. Beliau merupakan dokter ya penerima beasiswa dari BSMI untuk pendidikan dokternya yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Indonesia Gaza Palestina. Namun sampai saat ini belum kami terima konfirmasi dari beliau ya. Mungkin kita doakan saja mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan kita karena kita ketahui ya bahwa di Gaza mungkin tidak sama seperti Indonesia ya internet lancar dan lain sebagainya gitu sehingga bisa berkomunikasi dengan baik antar sesama kita di Indonesia gitu. Dan insya Allah yang terakhir ada pemaparan dari Dr. Basuki tentang makna bantuan kemanusiaan untuk Palestina ya. Insya Allah nanti kita sambil jalannya kegiatan, saya akan tetap mencoba untuk menghubungi Dr. Muhammad Sabat di Gaza, Palestina ya, supaya bisa hadir di forum ini untuk sharing bersama kita tentang kondisi terkini di Gaza, Palestina. Baik, para pemirsa sekalian ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita melangkah ya ke cara kita ya. Jadi insya Allah ini kita coba untuk namanya bincang ya. Jadi kita coba untuk relax, santai, tapi kemudian tetap dalam kondisi hikmat ya untuk menada ilmu dan membuka hati dan pikiran kita agar apa yang kemudian disampaikan itu dari narasumber itu bisa
berbuah pahala kebaikan dan meneguhkan hati-hati kita dalam rangka untuk membela dan juga mendukung kemerdekaan di Palestina. Baik, untuk kesempatan yang pertama saya persilahkan ya kepada Dr. Ahmad Muhammad Omar Al-Madani untuk sharing kepada kita semua tentang wawasan umum ya tentang konflik gitu. Mungkin secara spesifik nanti bisa diberikan penjelasan tentang konflik yang terjadi mungkin antara Palestina dan juga Israel gitu. Kepada Dr. Ahmad Al-Madani, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, brother. Pertama, saya mau bicara. Saya punya S3 dari UNER ya, Universitas Airlangga. Sudah lulus, alhamdulillah. Sudah punya beasiswa sebelum dulu dari BSMI. Pertama, terima kasih untuk invitasi. Saya akan mencoba menjelaskan di bahasa Inggris, bahasa Indonesia sedikit-sedikit ya. First of all, saya mau bicara terima kasih untuk Bulan Sabit Merah Indonesia untuk help orang Palestina tentang semua ya, tentang belajar, beasiswa, obat, medicine, medical, dan saya mau bicara terima kasih untuk semua orang Indonesia bahwa mereka orang Indonesia merasa saudara untuk kami orang Indonesia dan orang Palestina saudara selalu. Sekarang tentang konflik antara Palestina dan Israel. Ini untuk lama. I will take a long time, tapi saya akan fokus apa yang terjadi di terakhir ini, perang terakhir. Kamu harus mengerti di bulan Ramadan sama semua orang Muslim, orang Palestina, orang Arab, siapa tinggal di Yerusalem, mereka mencoba pergi ke Al-Masjid Al-Aqsa untuk salat, untuk prayer, ya. Dan kamu harus tahu ini Israel, orang Israel, government Israel, consider, lihat Jerusalem ini ibu kota Israel, semua Jerusalem ibu kota untuk Israel. Tapi kami orang Palestina siapa tinggal di dalam Jerusalem enggak lihat ini. Kami lihat ini Al-Masjid Al-Aqsa dan Jerusalem ibu kota kami, khusus untuk Al-Masjid Al-Aqsa. Ini ada perang. Ketika orang Palestina pergi ke Al-Masjid Al-Aqsa mencoba salat di Ramadan. Salat Maghrib, salat Isya, salat Tarawih. Orang Palestina sama semua orang mencoba ambil istirahat, mungkin jalan-jalan di masjid, di jalan-jalannya istirahat. Tapi orang Israel, soldier, militer, enggak suka lihat kami at all. They don't like to see us at all. They try to be savage to us, attack us. Hanya itu sebab. This is the real reason. Now, during di bulan Ramadan, militer Israel datang Al-Masjid Al-Aqsa. Di dalam Al-Masjid Al-Aqsa banyak kali, enggak satu kali atau dua kali. Setiap waktu orang Muslim, orang Palestina mau pergi ke Al-Masjid Al-Aqsa dan salat
ketika kami salat, militer Israel datang al Masjid Al-Aqsa dan attack kami. Jadi, dan enggak hanya untuk laki-laki, enggak, untuk perempuan, untuk anak, untuk semua, untuk orang old people, they don't care about that. This is the real reason. Now, Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu, dia berpikir, oh ini Jerusalem berbeda dari Gaza. Ini orang Palestina siapa tinggal di Gaza, jalur Gaza, enggak akan merasa apa yang lakukan di dalam Al-Masjid Al-Aqsa. Dia berpikir, oh ini berbeda. Apa yang hubungan antara Al-Masjid Al-Aqsa dan jalur Gaza? Tapi dia lupa, kami ini Al-Masjid Al-Aqsa enggak hanya untuk orang Palestina tinggal di Jerusalem, enggak hanya untuk orang Palestina siapa tinggal di Palestina, enggak hanya untuk orang Arab, enggak, ini untuk semua orang Muslim. Tapi di dalam negara Palestina, kalau ada masalah di Jerusalem, Al-Masjid Al-Aqsa, atau di Ramallah, atau di kota-kota Palestina, jalur Gaza ini dari Palestina, ini harus support, harus help. Dan kami orang asli dari Gaza, kami lihat loh, ini orang Israel militer, dia lakukan, they use all the ways to untuk berhenti kami enggak pergi ke Al-Masjid Al-Aqsa. Mereka mau kami berhenti untuk pergi ke Al-Masjid Al-Aqsa. They don't want us to go to Al-Masjid Al-Aqsa. No. Look, how come is that? Okay, saya berpikir, ya kamu occupation. Kami punya hak di bawah occupation, hak untuk salat, hak untuk bekerja, hak untuk semua. Tapi Israel militer dan di belakang Israel militer, Israel government, mereka enggak mengerti, mereka enggak faham ini Jerusalem red line untuk kami. Ini Jerusalem, ya kami bisa sabar untuk ini militer, untuk attack, untuk kill us. Kami sabar, tapi jangan bicara untuk saya enggak boleh pergi ke Al-Masjid Al-Aqsa. Khusus untuk orang Palestina siapa tinggal di Al-Masjid Al-Aqsa, di Jerusalem. Ini nomor satu. Nomor dua, apa yang sabab? What is the second reason to start this war, to start this conflict? Nomor dua, ada area nama Sheikh Jarrah di dalam Jerusalem. Ini area orang Palestina, tinggal orang Palestina, rumah untuk orang Palestina. Orang Israel mau change. Mereka pergi ke rumah Palestina dan attack ini rumah Palestina, orang Palestina siapa tinggal di dalam, dia enggak mengerti loh apa yang terjadi di dalam rumah. Saya enggak keluar, saya enggak lakukan salah. I didn't do anything wrong. Hanya mereka bicara Israel militer keluar dari rumah. Loh, bagaimana ini rumah saya? Imagine that you live in your house untuk 40 tahun, dan sebelum kamu, ayah kamu, sebelum kamu, grandfather kamu, sebelum kamu, keluarga kamu, untuk 100 tahun, untuk 200 tahun, dan untuk tiba-tiba ada orang Yahudi, orang Israel, dia enggak knock. No, dia attack sekarang, brok pintu dan datang dengan militer.
keluar. Loh, bagaimana keluar? Ini rumah saya. Ini nomor 2. Ini nomor 2. Orang Israel, orang Yahudi radikal, dan ketika mereka attack ini rumah, enggak sendiri, dengan Israel militer, dengan Israel soldier. Ini masalah besar. Karena itu orang Palestina, siapa tinggal di Jerusalem, tanya help, tanya support. Mana negara kah? Mana semua orang? Mana orang kami? Di mana orang Arab? Mana orang Muslim? Enggak ada. Karena itu, ya, mereka ada demo dari Jerusalem, message ke Gaza, permisi, harus datang ini perang. Karena ini untuk orang Palestina, dan siapa tinggal di Jerusalem dan siapa tinggal di Gaza satu orang. Ini orang Palestina. Nah, sekarang Israel berpikir, oh ini Jerusalem, berbeda dari Gaza, berbeda dari West Bank. Enggak, mereka salah, mereka faham salah. Mereka harus mengerti siapa, apa yang terjadi di Al-Masjid Al-Aqsa, efek di jalur Gaza, efek di West Bank, efek di Ramallah, efek di negara Arab, efek di negara Muslim. Semua orang Muslim harus merasa apa yang orang Palestina, siapa tinggal di Jerusalem, merasa. Karena itu Hamas dan Islam Jihad mencoba help. Jalan apa? Jalan, ya, attack Israel. Orang Israel, government Israel, attack kami. Mereka berpikir, loh, dan ya, United States, also America, dan the European. Tiap waktu saya lihat report, lihat artikel, mereka mulai dari Hamas behavior, Hamas action. Mereka salah. Saya sudah bicara untuk banyak dan untuk artikel. Kami enggak mulai ini perang. Mereka siapa attack Al-Masjid Al-Aqsa, siapa attack orang Palestina, siapa tinggal di Jerusalem, siapa humiliate, apa, humiliate. Misal, saya akan memberi kamu misal. Orang Palestina jalan-jalan di Jerusalem. Kalau orang Yahudi berpikir suspect, berpikir, oh ini orang Palestina enggak bagus, bisa shoot, langsung shoot dan langsung mati. Hidup kami di Jerusalem, di West Bank, sulit. Ini perang, enggak hanya perang antara Hamas dan Israel. No, enggak, tidak. Ini perang setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap second. Karena orang Palestina, siapa tinggal di West Bank, di Jerusalem, perang setiap hari dengan mereka. Karena orang Palestina lihat orang Yahudi, orang Israel setiap hari. Ini jalan untuk kami, ini jalan untuk kamu. Ini rumah untuk kami, kamu enggak punya rumah, keluar ke Jordan, ke Mesir. Mereka berpikir salah. Karena itu orang Palestina, siapa tinggal di Gaza, khusus untuk Hamas dan Islam Jihad, defend, menjawab, defend untuk ini orang Palestina. Karena enggak ada jalan lagi. Enggak ada. Kami mencoba untuk diplomasi. Kami mencoba pergi ke PBB. Kami mencoba pergi ke Europe untuk bicara, ayo help us untuk ini Israel militer. Enggak ada menjawab.
Enggak ada. Karena itu Hamas dan Islam Jihad respond, defend Al-Majd Al-Aqsa Al-Mubarak. During now sekarang ketika ada perang antara Israel dan Israel mencoba fokus dan lakukan make all the media in the world focus on the Hamas and the Islamic Jihad action, and this is wrong because it's not the Hamas and Islam Jihad fault. No, it's the Israeli behavior against us. This is the issue in here. Now, during the war, perang. Okay, Israel, kamu bicara ya ini Hamas, teroris, Islam Jihad, teroris, kami akan attack Hamas dan Islam Jihad. Okay, silakan di jalur Gaza. You kill who? Di dalam Gaza. You destroy what inside Gaza? Kamu lakukan meninggal siapa di dalam Gaza? You kill who? You attack the buildings, the civilian buildings in Gaza. You attack schools. You attack the hospitals. You attack the masjid. You attack the roads, you attack the media, you attack the children, you attack everything. Semua. Misal, ini satu misal, ini Al-Jala, ini nama building, nama tower di Gaza, nama Al-Jala Tower atau Al-Jala building. Ini mungkin 12 lantai, 13 lantai. Semua di dalam ini building atau di dalam ini tower ada media, ada orang Palestina biasa. Siapa tinggal di dalam apartemen dia? Enggak ada enggak ada Islam Jihad di dalam ini tower. Loh. Satu kali Israel bom. Sudah. Dan ini pertama kali Israel dulu perang 2008, 2009 atau 2012 atau 2014 dulu kalau Israel mau destroy ini building, Israel militer call orang Palestina, ayo keluar dari rumah, kami akan lakukan ini rumah kosong, sudah destroy. Perang waktu ini enggak ada langsung karena itu di dalam Gaza ketika semua keluarga tidur jam 2 malam Israel attack ini rumah untuk 3 lantai 4 lantai, setiap lantai mungkin 4 apartemen atau 5 apartemen. Ini building pergi ke bawah, ada di dalam keluarga, ada di dalam orang, ada di dalam perempuan, ada di dalam anak. Karena itu banyak keluarga waktu ini, perang waktu ini meninggal, mati. Mereka enggak Hamas, mereka enggak Islam Jihad, sama Israel bicara kami akan attack Islam Jihad. Oke, silakan. Kenapa kamu attack ini rumah civilian, rumah orang biasa? Dan kamu mau attack ini rumah, hanya call mereka siapa civilian keluar dari rumah. Enggak, langsung bom. Kemarin saya lihat Al Jazeera 17 ribu apartemen, 17 ribu building, 17,000 buildings completely destroyed. Loh, Israel lakukan sama gila. They act crazy, madness. Loh, bagaimana ini? Kenapa mereka attack enak-enak?
Ini enak-enak, enggak Hamas, enggak Islam Jihad. Mereka enak-enak. Mereka mau bahagia untuk Idul Fitri. Kami enggak. Kami enggak bahagia untuk Idul Fitri. Kami takut di dalam Gaza. Ya, karena ini Air Force dan tanks. Bom. Ini enggak hanya untuk 1 jam. Enggak, ini untuk 24 jam. Jam setelah jam, bom. Setiap waktu saya call ayah saya, saudara saya, sepupu saya, uncle saya. Ketika saya di Facebook, ketika mereka listrik untuk 1 jam atau 2 jam, ketika saya call mereka untuk ya bagaimana ini, bagaimana, saya dengar bom dekat mereka. Satu laki-laki, dia punya istri, dia punya 5 atau 6 anak, semua meninggal, hanya hidup dia dan anak dia 2 tahun, baby, just a baby. Mereka ini rumah sakit Shifa dan orang Palestina, mereka ambil ini ayah dan baby dari dari bawah rumah setelah Israel bom. Look, this is madness. Now banyak orang asing tanya kami orang Palestina, ya sebelum dulu kamu mau kamu mau aman dengan orang Israel, orang Yahudi dan hidup bersama. Siapa berpikir dulu untuk ini idea that we can accept a state on the borders of 1967 near the state of Israel. Ini orang, this person who was moderate for previously, now ketika orang ini sama orang lihat apa yang terjadi di Gaza, dia akan pergi ke radikal. Dia akan pergi ke enggak mau ini enggak mau dekat negara Israel. Karena kamu lihat negara Israel, mereka enggak punya hormat untuk rumah, enggak punya hormat untuk semua. Dan Israel berpikir kami weak. They think that maybe Hamas and Islamic Jihad will rocket, maybe 1 kali kirim rocket ke Israel, 1 kali atau 2 kali. Tiba-tiba Israel lihat, loh, apa ini? Hamas dan Islam Jihad punya banyak rocket untuk manufacture. Mereka manufacture. Oke, loh, bagaimana? Mereka berpikir enggak, mungkin 1 kali 2 kali. Ketika mereka lihat roket Hamas dan Israel dan Islam Jihad kirim ke Tel Aviv. Ini kota besar untuk orang Yahudi. Strategi change. Loh, bagaimana? Kamu harus mengerti, Israel enggak boleh punya perang untuk lama. Mungkin ini perang kecil untuk 5 hari, 1 minggu maksimum, 10 hari maksimum. Tapi mereka, Israel militer, mereka enggak boleh punya perang untuk lama. Dan Israel militer mencoba untuk banyak kali datang masuk Gaza. Untuk tank, untuk soldier, occupied Gaza. Mereka enggak bisa, enggak boleh. Setiap waktu mereka datang Gaza, Hamas ambil kidnap 1 soldier. Mereka takut. Ini politik. Karena itu Israel berhenti ini perang. Now, sekarang setelah ini perang, kamu harus mengerti, Gaza banyak rumah
Enggak ada. Banyak orang Palestina tinggal di jalan, tidur di jalan. Even jalan sama apa di Surabaya ada jalan Kertajaya, lihat. Ini jalan, kami punya jalan di Gaza nama Al-Wahda. Jalan Al-Wahda. Ini jalan ya dari rumah sakit Syifa ke semua Gaza yani. Ke semua jalan Gaza. Ini jalan Wahda. Israel attack jalan. Attack asfalt. Mereka attack jalan. Karena itu sekarang kamu nggak bisa pergi ke Ashifa dari jalan Al-Wahda di mobil, nggak boleh. Semua jalan destroy. Ada jalan di laut, nama jalan laut, Syari'ul Bahar, jalan laut, the street of the sea. Sudah destroy jalan. They attack the street. Ini street dari Hamas atau dari Islam Jihad. Bagaimana mereka berpikir? Karena itu semua negara dekat kami, negara Mesir, negara Jordan, saya mau bicara terima kasih untuk mereka. Negara Indonesia juga, alhamdulillah ini Republik Indonesia punya rumah sakit Indonesia di dalam Gaza. Mereka support dan help orang Palestina siapa tinggal di Gaza untuk lama. Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khair. Untuk bulan Sabat Merah Indonesia, setiap waktu saya bicara, saya mudah-mudahan kalau kami punya border dekat Indonesia lebih bagus dari negara lain, karena kami merasa sama ini orang Israel, militer Israel zalim. Sekarang ini di umum apa yang terjadi di Gaza sekarang. Kamu harus tahu di dalam Gaza situasi apa. Ya, kami punya victory di perang ini, tapi di sama waktu banyak keluarga meninggal, banyak ada injury, banyak siapa pergi ke rumah sakit, dan karena border, kamu harus tahu di jalur Gaza, kami punya dua border. Nomor satu dengan Israel. Nomor dua dengan Mesir, Republik Mesir. Dan Alhamdulillah ini Republik Mesir buka ini Rafah border nama. Tapi masih enggak ada banyak help karena ini masih apa situation di dalam Gaza. Ya, siapa mau lihat rumah, kami nggak punya Idul Fitri. Kami mulai Idul Fitri hari ini, kemarin. Ketika berhenti ini perang, kami mulai Idul Fitri. Apa yang saya tanya dari bulan Sabat Merah Indonesia, permisi, keep helping us. We consider you as brothers in Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwa fillah. If you can gather, collect obat, medicine, machine untuk cure kidney, machine untuk corona. By the way, corona masih ada. If you can collect machine onto cancer, if you can help the people in Gaza Strip, we are asking help from our brothers and sisters in Indonesia. Di akhir, I want to say terima kasih bulan Sabat Merah Indonesia. Terima kasih orang Indonesia.
I am proud. Saya bangga. Saya bangga, saya putra Bulan Sabit Merah Indonesia. God bless you all. Long live Indonesia. Long live Palestine. And orang Indonesia, orang Palestina, saudara selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Thank you, Dr. Madani, for sharing to us about conflict between Palestine and Israel. Oke, baik pemirsa, tadi rupanya Dr. Muhammad sudah masuk, namun ini saya melihat belum masuk kembali ya. Oh, sudah ada. Dr. Muhammad. Halo. Halo, Dr. Muhammad. Can you hear me? Please unmute your microphone. Unmute. Mic-nya dibuka, Dr. Muhammad. Ya, buka dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. دكتور احمد مدني كيف حالك؟ الله يحييك الله يبارك فيك. كيف امورك؟ ان شاء الله تمام، الحمد لله على سلامتك. قلبنا معاكم يا عمي، قلبنا معاكم. الحمد لله على كل شيء، نحمد الله على كل شيء، الله يعطيك الصحة. الله يحييك. Saya minta maaf tadi listriknya mati di Gaza. Insyaallah. Oke. Jadi harus ubah ke generatornya. Oke. Udah Ahmad Madani udah tahu kalau hal itu. Ya, saya sudah tahu ini situasi di dalam Gaza. Bi'in Allah ya akhu. Semuanya, mohon maaf saya telat untuk bergabung sama kalian semua. Tadi malam memang karena jaga di RSI Indonesia 18 jam evening night, baru pulang jam 9 pagi. Jadi bisa dibilang 2 jam atau 3 jam yang lalu. Ya cepat-cepat alhamdulillah untuk bersiap dan bergabung. Apa kabar semuanya? Dr. Basuki, Dr. Prita, Dr. Muhammad Idham, Dr. Ahmad Madani. Semuanya alhamdulillah sudah diberikan kesempatan lagi untuk bertemu meskipun ya lewat media. Bersyukur atas diberikan kesempatan ini. Mungkin kalau Dr. bisa Yufanti. Feedback apa yang tadi sudah dibicarakan biar bisa nyambung. Oke. Dr. Muhammad tadi sudah dimulai ya pemaparan dari Dr. Madani tentang konflik di Palestina gitu. Nah, untuk selanjutnya kita ingin mendengar bagaimana sih situasi di Palestina, terutama di tempatnya Dr. Muhammad ya. Situasinya mungkin pada saat penyerangan dan juga saat ini gimana? Mungkin bisa menceritakan kepada kami semua update terbaru di Gaza, Palestina. Silakan Dr. Muhammad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillah kami bisa bertemu kembali meskipun keadaan kemarin ya tidak memastikan apakah masih hidup atau meninggal. Alhamdulillah diberikan kehidupan dan bertemu Dr. Basuki, Dr. Prita, Dr. Muhammad, Dr. Ahmad Madani belum pernah ketemu sebelumnya di Indonesia. Terima kasih sebelumnya atas salaman dan sudah ada yang komunikasi untuk memastikan kesehatan kami. Alhamdulillah. Saya sebelumnya mungkin saya harus bilang saya tempat tinggalnya di mana biar benar-benar bisa cerita. Saya itu dari kota Beit Hanun. Dr. Ahmad Madani tahu kalau Beit Hanun itu ya udah ketahuan. Itu di perbatasan antara tepi barat sama Gaza. Mungkin Dr. Basuki belum pernah, tapi Pak Jazuli pernah ke Gaza dan pernah kalau saat naik ke rumah saya itu sudah bisa lihat tempat-tempat dan rumah-rumah orang Israel. Nah makanya kalau terjadi konflik apapun di kota Gaza atau di provinsi Gaza pada umumnya, selalu yang paling utama itu adalah Beit Hanun. Karena paling dekat untuk kalau memang ada roket yang mau di launch ke Israel atau ke tepi barat, lebih dekat itu paling dekat dari Beit Hanun. Begitu juga orang Israel kalau mau membalas itu paling utama dimulai itu pasti Beit Hanun. Begitu juga kemarin yang situasi atau perang kemarin dimulainya juga di kota Beit Hanun, yaitu keluarga Al-Masri saat dijatuhkan bom dan rudal bersama dan ada 9 syahid.
Di antaranya 3 wanita sama 3 anak kecil. Itu mulainya saat itu. Untuk kondisi di Gaza-nya gimana sekarang? Memang saya bisa bilang hanya satu kata. Saya terkejut kemarin saat sudah ada perjanjian kesepakatan gencatan senjata. Semua orang Gaza keluar takbiran karena untuk alhamdulillah hari Lebaran yang tertunda. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Dok. Semuanya, saya ambil kesempatan untuk bersama teman saya orang media ke kota Gaza untuk melihat tempat-tempat yang rusak, dan memang sudah sempat untuk video ini semua, dan ada video juga di Kementerian Kesehatan. Nanti insya Allah saya upload. Saya terkejut bahwa kehidupan itu sudah kembali seperti biasa. Orang Gaza itu mungkin karena sudah kebiasaan dengan keadaan ini, jadi ya sudah yang terjadi hari ini tidak menghalangi kita untuk melanjutkan esok harinya. Begitulah hidupnya. Sampai memang hari Lebaran saya ketemu banyak orang yang pergi silaturahmi ke anaknya, ke saudaranya, memastikan gimana keadaannya. Jadi memang dijalankan hidupnya seperti biasa. Keadaan kemarin memang yang 12 hari yang terjadi itu saya baru mengalami seperti ini. Saya di Indonesia dari tahun 2011, bulan 10 tahun 2011, dan terjadi di Gaza perang saat tahun 2014. Itu yang 51 hari. Itu memang kejam sekali, ratusan syahid, ratusan rumah yang dihancurkan. Jadi selama ini saya kembali ke Gaza, selalu diceritakan tentang perang itu tahun 2014, selalu diceritakan. Tapi saya baru mengalami itu baru kemarin, 10 hari yang lalu. Saat itu gimana? Saat dalam 1 menit atau dalam 20 menit itu lebih dari 160 pesawat F-16, F-35 itu menjatuhkan roketnya atau rudalnya ke banyak rumah-rumah. Tadi sudah dikatakan Dr. Ahmad Al-Madani, memang sampai sekarang kalau datanya itu lebih dari 17.000 rumah yang hancur partial saja, tidak total. Tapi untuk total lebih dari 2.000 unit kerumahan hancur, semuanya itu total. Nah, kalau kita bisa hitung aja, 2.000 itu berarti ada 2.000 keluarga yang tidak punya rumah untuk ditempati. Ada 2.000 keluarga yang punya anak, ya pakaiannya, dananya semuanya hilang, yang mereka harus support dan segalanya. Begitu juga dengan keluarga-keluarga yang lain yang ada yang punya syahid, ada yang punya orang yang terluka dan segalanya. Alhamdulillah kami Allah memberikan kami kesempatan memang untuk bisa berhidup dan bisa bercerita ke teman-teman dan saudara-saudara kami di Indonesia. Kemarin saya mengalami itu hari pertama perang itu saat saya ada di Rumah Sakit Indonesia. Hari pertama itu perang terjadi saat saya ada di Rumah Sakit Indonesia. Saat itu mereka memang ada attack di sekitar Rumah Sakit Indonesia, yaitu Bundaran Zaid. Itu 20 meter saja dari Rumah Sakit Indonesia. Mereka itu menghancurkan di sana itu 4 rumah. 4 rumah itu bisa dibayangkan, rumah 3 lantai atau 4 lantai sekarang sudah jadi di tanah. Memang di bawahnya juga orang-orang sipil yang menjadi syahid, orang-orang sipil, diantaranya adalah teman kami itu Ahir Al-Madhum sama keluarganya. Dia pulang jaga pagi hari itu dia pulang jaga istirahat. Malamnya kami terkejut, kami jemput dia di rumah sakit dan ditempatkan di ICU karena memang banyak trauma, multiple trauma, sakit, tidak conscious dan segalanya. Dan dia sayangnya tidak tahu bahwa ayahnya dan ibunya sudah juga syahid. Memang mereka orang sivil, dibayangkan aja dia dokter, ayahnya dokter, adiknya juga dokter, dibom. Mana targetnya sebenarnya? Dari mana misalnya dokter ini dari mana gitu? Bahayanya gimana? Orang saya dan segalanya. Jadi memang di perang ini atau keadaan ini tidak ada yang tertentu. Mungkin Dr. Ahmad Al-Madani karena soal politik itu lebih paham dari saya itu dan lebih mengerti, bisa lebih jelaskan.
Namun kalau saya itu hanya melihat untuk targetnya memang tidak ada target yang tepat. Targetnya adalah seluruh kota Gaza. Targetnya adalah setiap makhluk yang berjalan di tanah dan bumi Gaza itu, ya itu boleh dibunuh. Itulah targetnya. Itu ya yang kami mengerti saat kemarin. Dalam 12 hari ini bisa banyak keluarga. Hari pertama aja lebih dari 100 orang yang masuk rumah sakit Indonesia. Namun yang dirawat antara mereka itu hanya 35. 100 orang tersebut itu memang ada luka-luka, tapi luka superficial. Jadi di zona hijau, alhamdulillah. Namun yang perlu perawatan, perlu memang ada skill, ada mungkin yang jadi luka segalanya, atau ada yang sakit, ada yang masuk ICU, itu 35 orang. Kami bayangkan, kami mikir bahwa angka itu insya Allah akan berkurang. Karena mungkin panasnya orang Israel hanya hari pertama. Mereka bakal bom hari pertama, hari besoknya mereka menunggu Gaza minta gencatan senjata atau Gaza mintanya menyerah. Tapi mereka terkejut bahwa Gaza malah membalas dan melawan. Itulah membuat mereka atau membuat mereka lebih panas atau lebih agresif sehingga mereka bom di mana-mana. Dan alhamdulillah kami memang bisa saat ini bisa bilang ya kami tidak kalah. Namun Allah memberikan kita nasr dan kekuatan untuk melawan mereka, dan pada akhirnya memang kota atau bisa dibilang kalau di kata umum memang mereka Zionis, tapi di seluruh negara mereka diakui sebagai negara Israel yang didukung atau yang mereka punya militeri dan tentara yang terbaik di Middle East, atau itu berganti atau itu yang mereka bilang. Satu, yang kedua, negara itu didukung negara barat, utamanya adalah Amerika. Jadi kalau kita bilangnya kita atau kami tidak melawan Israel saja, kami melawan Israel dan semua orang yang mensupport Israel, baik orang barat atau baik orang Arab juga sama, tidak ada bedanya memang. So, ya Dr. Ahmad Mari pasti ketawa ini karena memang kenyataan Dr. Ahmad udah tahu pasti. Memang ekosistem orang Palestina itu kalau memang diblokade di Israel, ya dibuka aja dari negara Arabnya, udah gampang. Namun kesulitan orang Palestina bukan hanya sama orang Barat atau sama orang Zionis. Kesulitan orang Palestina atau penderitaan mereka adalah sama semua orang yang tinggal atau semua negara yang tinggal perbatasan sama Gaza. Kemarin memang keadaannya kejam. Ada banyak syahid sekarang kemarin yang sampai saat gencatan senjatanya angka syahidnya 232 orang, di antaranya lebih dari 60 wanita, 30 anak kecil, yang terluka itu 1.900, antaranya lebih dari 200 orang tua, lebih dari ya usianya pasti melebihi 60 atau 70 tahun. 300 wanita, 400 anak kecil, itu yang terluka benaran, melainkan yang ada stres, memang ada stres, ada trauma, ada segalanya, itu pasti banyak. Nah, namun kemarin juga kami terkejut setelah ada gencatan senjata, ada banyak syahid yang memang kami tidak tahu tentang mereka itu, ya orang-orang mujahid ditemukan 9 orang di Khan Yunis kalau nggak salah, Dr. Ahmad Madani. Kemarin 9 orang di Khan Yunis itu ditemukan di bawah terowongan, bawah tanah. Memang mereka berpakaian militer untuk melawan orang Israel, dan itu mereka sudah meninggal atau sudah syahid dari hari pertama 12 hari yang lalu. Tapi tidak ada orang yang bisa membawa mereka dari sana karena mereka di bawah tanah dan mereka ada di perbatasan. Sekarang keadaannya di Gaza memang sudah kembali normal. Rumah sakit, tadi malam saya udah jaga di rumah sakit, ada beberapa operasi untuk pasien-pasien yang kemarin terluka. Operasi elektif belum kembali lagi, namun rumah sakit sudah buka lagi, sudah bisa untuk menjemput pasien manapun. Kemarin masih dalam keadaan emergensi darurat, sekarang sudah terbuka lagi, dan memang kehidupan sudah mulai kembali lagi. Hanya memang ya untuk orang-orang yang lemahnya, untuk warga-warga syahid itu pasti kami hanya bisa mendoakan agar mereka bisa
melewati keadaan ini dan kesulitan yang mereka temukan. Untuk atau kehilangan atau kerusakan yang terjadi di Gaza atau di perang ini, keadaan ini gimana? Itu banyak rumah yang dihancurkan. Namun target Israel saat ini seperti tadi sudah saya sempat dengar sebelum mati listriknya tadi dari Dr. Ahmad Al-Madani sudah bilang memang targetnya seperti gedung atau menara Al-Jala itu yang ada memang itu media itu hanya untuk media dan TV dan press saja itu dihancurkan. Begitu juga ada banyak menara-menara. Ada menara mungkin ada 10 atau bisa lebih dari 30 apartemen. 30 apartemen tersebut ya ditinggalkan 30 keluarga. Bisa dibilang kalau keluarga di Gaza itu extended. Jadi orang-orangnya pasti mungkin minimal itu lebih dari 4 orang atau 5 orang. Kalau dikali 5 dikali 30 sudah itu 150 orang yang tidak punya tempat untuk ditinggalkan. Namun alhamdulillah hari ini sudah mulai ada pergerakan organisasi hak asasi manusia. Ada banyak organisasi yang membantu baik dari Indonesia, baik mungkin di ACT di sini karena tadi sempat melihat di rumah sakit. Ada organisasi dari Turki, Yadim, ada organisasi dari Palmed itu dari Jerman. Ada juga dari Aljazair, juga ada tadi, dan ada tim dari Mesir. Itu mereka targetnya sekarang untuk mendata orang-orang yang kehilangan rumahnya atau warga-warga syahid atau warga yang punya orang yang terluka dan butuh keperawatan. Itu semuanya harus didata. Sekarang untuk apa? Untuk punya rumah untuk ditinggalkan itu disewakan apartemen atau disewakan rumah untuk ditinggal. Itu satu. Sampai insya Allah di kemudian hari, belum tahu, sekarang, besok, 1 bulan, 1 tahun, untuk dibangun rumah kembali, seperti perang 2014. Tapi pasti Gaza atau Palestina punya itu bantuan finansial dan support dari negara-negara lain untuk bisa menggantikan warga-warga tersebut pada kehilangan atau kerusakan rumah mereka. Nah, untuk warga-warga yang terluka, ya pasti perlukan itu ada beberapa organisasi seperti misalkan ini Dr. Without Borders itu Dr. Without Borders ya pasti, dan ada juga dari ACT juga ada tim keperawatan dari dokter-dokter rumah sakit Indonesia bekerja sama sehingga ada pasien-pasien yang perlu keperawatan atau luka bisa didatangi ke rumah dan memang menyiapkan atau membantu dia untuk perawatan luka. Untuk warga-warga syahid itu memang supportnya berbeda dan ada proses yang panjang baik untuk fisikal, baik untuk mental dan segala dari kebutuhan mereka. Itulah pada umumnya keadaan Gaza. Memang saat saya ceritakan, saya bilang oh itu ceritanya biasa sih. Kalau dibilang basa-basi, ceritanya biasa sih, udah kebiasaan. Memang yang saya cerita karena alhamdulillah saya selamat. Karena alhamdulillah keluarga saya sempat alhamdulillah aman. Memang kemarin ada bom dekat rumah, semua jendela, semua pintunya itu semua hancur, dan ada memang rumah di sekitar 30 meter dari kami itu dikasih petunjuk akan rumahnya dihancurkan. Jadi kami sempat mengungsi ke tempat lain. Memang tidak ada tempat yang aman, tapi kami mengungsi untuk setidaknya berikhlas atau bertawakul, insya Allah ya begitu. Alhamdulillah aman. Namun kalau saya tadi melihat ada warga yang datang ke rumah sakit, saat mereka menceritakan keadaan mereka kemarin yang terjadi itu memang tidak bisa dibayangkan atau tidak bisa dipikirkan. Saat dia bilang saya itu ada di rumah, ada di kamar, tiba-tiba kami hanya mendengar suara roket atau suara rudal, suaranya itu kejam sekali, dan tiba-tiba kami tidak bisa melihat apapun karena pasir atau karena bekas roket-roket yang hancur. Nah, itulah saya tidak bisa membayangkan karena saya tidak mengalami hal itu secara langsung. Nah, itulah pada umumnya keadaan di Gaza. Nah, sekarang untuk Gazanya itu situasinya ini yang menurut saya sekarang memang bisa kesempatan untuk bicarakan ini khususnya untuk Bulan Sabit Merah Indonesia atau organisasi-organisasi lain yang
yang selalu mensupport Indonesia atau insya Allah berpikir untuk mungkin membantu atau support Gaza dalam keadaan ini. Tadi saya sempat bicarakan bahwa ada banyak organisasi yang sekarang sudah turun jalan untuk mencari atau mendata kebutuhan warga-warga yang kemarin kena musibah dan yang kena tadi, baik syahid, baik terluka, baik kehilangan rumahnya. Itu satu. Itu pasti ada organisasi yang membantu. Nah, sekarang ada pihak atau ada tempat yang selalu terlupakan. Yang terlupakan adalah siapa? Itu pihak medikal atau pihak medis. Seperti rumah-rumah sakit itu tertinggal, terlupakan. Kenapa? Karena memang untuk hak asasi manusia atau organisasi-organisasi hak asasi manusia itu memikirkan atau peduli untuk orang setiap sivil itu dipedulikan karena hak asasi manusia kaitannya sama manusia saja. Dia peduli orang ini kebutuhannya sudah terpenuhi, dia hidup, dia sehat, sudah cukup. Nah, namun ada di sisi lain itu ada rumah sakit atau ada bagian medis atau ada pihak medis. Seperti kemarin, rudal memang di mana-mana, banyak rumah sakit yang kena kerusakan. Memang alhamdulillah rumah sakit Indonesia tidak ada banyak kerusakan, memang ada beberapa tembok yang rusak, sedikit atapnya jatuh, tapi itu bisa dibenarkan mudah. Namun yang kerusakan itu terjadi di alat-alat laboratorium, baik karena listrik, baik karena bom, baik karena rudal, itu yang memang perlu digantikan. Namun organisasi-organisasi itu tidak mencari untuk membantu rumah sakit dalam hal ini. Sehingga sistem kesehatan itu ketinggalan atau tertinggal untuk membantu pasien atau untuk memeriksa atau melanjutkan hidup atau melanjutkan keadaan normal dan kerja atau mekanisme rumah sakit seperti biasa. Begitu juga kemarin sempat didengarkan di berita itu Kementerian Kesehatan yang adanya atau terletaknya sebelahan di satu tempat, di gedung sebelahan itu di Rumah Sakit Syuhada Ar-Rimal, di mana ada laboratorium pusat. Laboratorium pusat tersebut itu dibom sehingga terjadi kerusakan di seluruh rumah sakitnya. Laboratoriumnya sudah rusak, sudah tidak bisa dipakai lagi. Banyak kerusakan terjadi di Kementerian Kesehatan juga karena berletakan sebelahnya. Nah, kenapa saya bicarakan untuk laboratorium pusat? Laboratorium pusat memang dari katanya namanya pusat. Jangan dipikirkan bahwa memang Gaza punya rumah sakit Indonesia, punya rumah sakit Ashifa, punya berarti sudah lengkap. Tidak. Rumah sakit itu tidak lengkap. Ada banyak kekurangannya. Semuanya ada banyak kekurangannya. Termasuk atau terutama di laboratorium pusat. Bayangkan saya di Indonesia itu, saya bisa HIV atau tes hepatitis, atau saya mau medical check up, atau saya mau keluar negeri untuk bikin surat, bisa bikin surat bebas penyakit dan segalanya, bisa saya kemana-mana, bisa saya ke rumah sakit Ciputat, bisa ke RS Al-Fauzan, bisa ke mana-mana, bisa itu, mudah. Bisa ke klinik biasa bahkan, bisa diperiksa. Tapi kalau di Gaza tidak. Di Gaza kalau mau periksa, kalau ada pasien mau periksa HIV atau mau periksa hepatitis dan segala di rumah sakit Indonesia atau rumah sakit lain, kalau dia bayar itu, kalau memang ada sistem swasta dan sistem asuransi. Kalau di Indonesia sistem asuransi banyak dok. Tapi kalau di Palestina tidak. Sistem asuransi hanya untuk perusahaan. Misalkan Bulan Sabit Merah Indonesia sesuatu organisasi punya banyak pegawai, ya Bulan Sabit Merah Indonesia ada janjian sama atau suatu perusahaan asuransi dibikin asuransi. Kalau di Palestina yang dibikin atau dikasih asuransi itu perusahaan swasta yang paling bagus. Sepertinya bank saja, bank hanya itu. Bank mungkin bisa dibilang karena selama ini 2 tahun di rumah sakit hanya bank. Terus mungkin perusahaan untuk telkom, perusahaan-perusahaan telkom, dan perusahaan-perusahaan luar atau perusahaan baru yang bukan orang asing, bukan punya Palestina. Selain itu pakai asuransi pemerintah. Asuransi pemerintah karena seperti sistem BPJS. Saya sempat memang ikuti sistem BPJS, pernah berobat ke BPJS harus ke tingkat C atau ke rumah sakit primer, serta itu kalau dulu ke RS Al-Fauzan, terus dari RS Al-Fauzan surat lagi rujukan ke Pasar Rebo kalau nggak salah ya. Pasar Rebo, dari Pasar Rebo baru
ke Fatmawati, dari Fatmawati baru ke RSCM. Di Gaza juga sama, cuman karena Gaza itu ya rumah sakitnya sedikit, bisa dihitung, ya udah langsung dari rumah sakit Indonesia langsung ke Ashifa, langsung dari primer ke tertingkat langsung. Itulah yang memang di Palestina. Kalau dokter, misalkan dokter Prita, dokter Basuki mau mengunjungi ke Amerika, terus butuh surat untuk bikin atau untuk surat bebas penyakit. Kalau dokter di RS Al Fauzan ya udah langsung, atau di klinik terdekat ya sudah jadi 1 hari. Kalau orang Palestina yang saya misalkan, atau bisa dibilang orang Palestina itu angka kemiskinan lebih dari 80%. Orang Palestina tidak punya untuk membayar harga tes yang mahal. Jadi dia harus pakai BPJS. Pakai BPJS harus ke rumah sakit Indonesia, ditulis memang untuk apa kebutuhan dia, misalkan hepatitis atau untuk HIV dan sebagainya. Terus sampelnya ini langsung dibawa ke laboratorium pusat dan tunggulah 2 hari, 3 hari sampai keluar. Tapi kalau ada kenalan, misalkan dokter Prita ada di RS Fauzan, dok, saya mau ya mungkin bisa dipercepat. Bisa dibayangkan. Nah, itulah kesulitan. Bisa dibayangkan gimana menghancurkan laboratorium pusat. Sekarang bisa menghalangi orang-orang seperti apa. Baik yang mau sekarang ke luar negeri, pasti ada kesulitan. Pasien-pasien yang sakit dan tidak punya dana dan sebagainya pakai ya asuransi kesehatan umum, itu tidak akan bisa periksa. Bahkan sekarang untuk pasien DM, dok. Pasien DM itu kita selalu pasti periksa gula dan HbA1c. Oke, di Rumah Sakit Indonesia atau Rumah Sakit semua Gaza, kita semuanya periksa hanya gulanya di rumah sakit. Tapi kalau mau periksa HbA1c, itu tidak ada sampelnya. Jadi harus ke laboratorium pusat. Itu paling mudah atau paling mungkin ya misalnya yang paling simpel. Bayangkan pasien DM harus untuk diperiksa HbA1c-nya harus ke rumah sakit atau ke laboratorium pusat di tempat lain. Ya, ini bisa dibayangkan, mohon maaf mungkin karena lama saya ngomongnya, tapi ini saya ingin mengkasih gambar bahwa kerusakan yang terjadi gimana bisa menghalangi sistem kesehatan, dan bukan di satu tempat saja, tapi ini di satu provinsi. Itu satu. Yang kedua ini yang ada kehalangan lagi itu sistem kesehatan di Palestina. Sistem kesehatan Palestina di mana karena di blokade tidak bisa ada tidak masuk banyak alat, tidak yang masuk, tidak boleh ini, tidak boleh itu dan segala. Misalkan Dr. Basuki saya sempat ikut sama beliau di RS Al Fauzan ganti sendi dok, total knee replacement kalau nggak salah, sempat di RS Al Fauzan atau total hip replacement, saya lupa sebenarnya saya lupa. Kalau di Palestina itu tidak ada, di Gaza tidak ada. Ayah saya kemarin ganti sendi. Kami terpaksa ke Mesir rujukan. Kenapa? Karena alat-alatnya atau sendinya itu tidak boleh masuk ke kota Gaza. Bisa dibayangkan ini memang gimana. Nah, kalau sekarang, kalau organisasi-organisasi tersebut mengambil pihak untuk atau mengambil sisi membantu atau tujuannya untuk membantu sistem kesehatan, mungkin mereka bisa bikin itu memang atau mengangkat ke tingkat yang selanjutnya. Daripada kami 1000 organisasi, daripada 1000 organisasi mencari hanya kebantuan untuk satu orang individual, kenapa saya tidak menunjukkan target saya untuk membantu sistem kesehatan, Kementerian Kesehatan, rumah-rumah sakit, klinik untuk melengkapi kebutuhan mereka, baik dari alat, baik dari financial, baik dari dokter dan sebagainya, untuk melengkapi mereka sehingga daripada bisa membantu satu individual orang, kita bisa membantu ribuan. Misalnya kemarin, kalau organisasi tersebut, ini Bulan Sabit, misalkan kalau saya contohkan, Bulan Sabit Merah Indonesia, kalau misalkan atau organisasi manapun, karena saya bicara sekarang meet-nya sama Bulan Sabit, jadi saya sebut saja Bulan Sabit. Manapun ada organisasi manapun, kalau memang mau membantu, misalkan kemarin orang-orang yang kesakitan atau orang-orang yang kemarin terluka, itu pasti dok bisa dihitung jari, 100, 200 orang, 300 orang sudah dikasih bantuannya.
kita anggap dikasih 1 juta. Nah, untuk orang yang kehilangan rumahnya, atau untuk orang yang terluka, Dok, atau untuk orang yang sudah anaknya syahid dan sebagainya, 1 juta ini bisa membantu dia dalam apa? Bakal menghidupkan dia atau membantu dia hidup berapa? 1 bulan, terus selanjutnya gimana? Harus kita mencari dana lagi dan sebagainya. Namun, itu untuk 1 orang. Namun kalau ini saya membantu 100 orang atau 200 orang. Kalau kita anggap kita bantu 200 orang dengan memberikan mereka 500.000 rupiah misalkan, itu sudah 100 juta. Dengan 100 juta ini, saya bisa membantu rumah sakit atau klinik atau Kementerian Kesehatan untuk melengkapi kebutuhan mereka. Misalkan beli alat, misalkan kemarin di Rumah Sakit Indonesia ada ini, kemarin kami sempat meeting semalam. Ada meeting itu kekurangan banyak rumah sakit. Portable ultrasound itu rusak, Dok. Bisa dibayangkan, portable ultrasound. Jadi pasien ada kecelakaan kemarin, trauma, hanya ada 2 orang atau 3 orang datang bersama, ada 5 dokter bedah, dan hanya ada satu alat ultrasound. Jadi harus gantian, Dok. Tapi kalau ada 2 atau 3, saya bisa lebih cepat untuk memeriksa pasien 1, 2, 3 bersama. Jadi menurut saya itu dana ini tersebut kalau ditujukan, dikumpulkan dan ditujukan ke satu pihak, itu memang bisa membantu ratusan orang. Saat ini organisasi membantu 100 orang untuk 1 hari. Namun kalau organisasi tersebut tujuannya ke rumah sakit atau ke klinik untuk membantu melengkapi alat atau memberikan mereka alat ini bisa berguna 10 tahun atau bisa lebih. Dalam 1 bulan ini bisa angka yang dipakai, angka pasien yang digunakan atau yang menggunakan alat ini berapa? Bisa 100, 200 atau 300 kan? Begini ini lebih manfaat. Nah, inilah memang tujuan saya ingin menyampaikan bahwa memang ada pihak yang terlupakan. Ada sisi medis itu selalu terlupakan. Dr. Ahmad Al-Madani pernah tinggal di Gaza. Dr. Ahmad tahu juga memang bantuan kemanusiaan selalu pergi ke per orangnya. Saya itu misalkan tinggal sama orang, pasti ada organisasi membantu foto terus ya sudah dilupakan. Benar nggak Dr. Ahmad? Itu nyata, Dok. Itu yang terjadi. Sampai kemarin dari polisi itu ada kemarin pernyataan. Itu saya nggak tahu Dokter benar. Pernyataan itu mungkin 7 bulan atau 8 bulan kalau ada bantuan dari luar negeri atau dari manapun mau dikasih ke orang, tidak boleh foto untuk wajahnya atau tidak boleh diposting di media. Dengar gak Dr. Ahmad kemarin? Tidak boleh kemarin sudah sama Bang Uni misalkan dan segalanya, itu tidak boleh difoto, tidak boleh dipublikasi. Itu sempat dibilang, itu tidak boleh dipublikasi. Kenapa? Karena mereka merasa memang organisasi atau membantu orang ini mereka datang membantu saya, memfoto saya, terus dipublikasi, dapat dana lagi, dapat bantuan lagi, segalanya lagi. Namun memang saya dibantu dan saya membantu juga, membantu organisasi untuk mencari dana. Namun apakah kalau dihitung benar-benar, apakah organisasi tersebut atau bantuannya bermanfaat untuk saya atau tidak? Memang ini banyak dipikirkan. Menurut saya itu kalau dana itu lebih baik diberikan ke pihak tertentu, misalkan ingin membantu warga-warga tertentu, ya sudah dananya dikasih ke pihak misalkan yang berhubungan. Ada organisasi hak asasi manusia yang ada datanya, ada orang yang lebih membutuhkan, ya mereka sudah tahu, sudah ada datanya, itu yang dikasih. Tapi kalau secara individual itu tidak bagus. Itu satu. Yang kedua, soal untuk bantuan ke rumah-rumah sakit atau ke sistem kesehatan pada umumnya, Dok. Jadi memang itu yang diharapkan, memang bantuan kalau yang mau sedekah, mau nafkah, mau zakat, mau ada bantuan, jangan melupakan sistem kesehatan di sini, rumah-rumah sakit di sini, karena mereka paling membutuhkan. Rumah sakit Indonesia memang adalah sudah dibangun dengan bantuan rakyat Indonesia semuanya, dengan bantuan rakyat Indonesia. Namun masih ada banyak kekurangan, Misalkan kalau saya itu di ruang operasi sampai sekarang
tidak ada laparoskopik, Dok. Bayangkan ini rumah sakit untuk traumatologi, untuk trauma, tapi tidak ada laparoskopik. Atau gastroendoskopik, Dok. Ada pasien misalkan ada internal bleeding, tapi tidak ada gastroskopik. Jadi itu banyak kekurangan. Nah, kenapa kami tidak mencoba untuk melengkapi kebutuhan rumah sakit ini? Kalau memang mau benar-benar atau memang benar ikhlaskan untuk membantu warga-warga Palestina, ya berikan ke pihak yang benar-benar bisa membagi bantuannya ke semua orang. Karena di rumah sakit satu-satunya tempat yang tidak membedakan orang kaya dari orang miskin, orang yang membutuhkan dari orang yang tidak membutuhkan. Itulah yang menurut saya memang makanya pihak yang paling juga. Tentunya ya saya berterima kasih untuk diberikan kesempatan ini, dan memang kalian atau BSMI sempat ke sini, sempat kirim bantuan, pasti punya background tentang ini dan kebutuhan rumah sakitnya. Tahun 2009 kalau nggak salah sempat ada timnya, Dok, kan, saat masuk ke RS Ashifa. Tahun 2009 kan, saat masuk timnya, Dok. Dokter spesialis datang 2009 kalau nggak salah. Dokter Basuki dan teman-temannya. 2009 ikut operasi-operasi di rumah sakit Ashifa. Lihat saat itu banyak kekurangannya. Memang dokter spesialisnya memang ada, namun untuk skillnya yang tidak dipakai, tidak terlupakan. Misalkan dokter sudah 5 tahun tidak ada masuk sendi, terus tiba-tiba dibawain sendi, terus dibilang ya coba pasang di pasien. Ya pasti itu susah dan sulit, makanya ya dibutuhkan pasti tim bedah, alat bedah dan atau alat-alat untuk rumah sakit, tim untuk rumah sakit, bisa juga untuk Bulan Sabit Merah Indonesia. Memang untuk ada misalkan kami sebagai program ambil S1 atau kedokteran, dokter umum, ada untuk spesialis, bisa juga programnya untuk fellowship misalkan. Fellowship dalam keadaan traumatologi, Dok, misalkan, atau fellowship dalam masalah laparoskopik dan segalanya. Itu banyak program-program yang bisa dibuat atau bisa dibantu oleh organisasi seperti Bulan Sabit Rumah Indonesia atau organisasi-organisasi lain. Saya mohon maaf, saya banyak berbicara. Sekarang mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin dibicarakan, saya insya Allah siap mendengar dan siap menjawab setiap pertanyaan yang ada. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Ya, terima kasih Dr. Muhammad. Mohon izin kami menggantikan Dr. Idham. Sudah waktu Indonesia Timur dan Tengah sudah mau sholat maghrib. Dr. Muhammad dan Dr. Ahmad Madin mohon izin stay sementara di room. Setelah ini kami mohon izin Pak Jazuli untuk menyampaikan, mungkin bisa singkat saja. Setelah itu Dr. Basuki akan menyampaikan dan setelah itu kita bisa diskusi. Pak Jazuli sudah. Ya, baik. Silahkan Pak Jazuli. Baik, Hafiz ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami pertama-tama prihatin atas situasi di Gaza yang sangat, ya ini kangen juga sama Dr. Muhammad, sudah lama nggak ketemu dan akhirnya bisa berpapasan di virtual. Mungkin saya singkat aja. Indonesia, ya kita semua yang pertama-tama tentu prihatin dengan situasi ini. Kemudian tentu kita semua bergerak atas dasar konstitusi Indonesia yang barangkali Dr. Al-Madani, Dr. Muhammad itu juga sudah tahu bahwa Indonesia dalam pembukaan undang-undang dasarnya dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Ini menjadi konstitusi dasar kami yang juga merupakan, kalau mungkin sebagian pernah mendengar 4 pilar ya. 4 pilar itu ada, ya sebenarnya lebih tepat barangkali 4 konsensus. Cuman lebih populer disebut 4 pilar. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian yang pembukaannya berbunyi sebagai yang tadi saya sebutkan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa itu dan penjajahan atas dunia harus dihapuskan. Kemudian juga ada Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian juga ada Bhinneka Tunggal Ika yang pemersatu suku-suku di seluruh Indonesia dan budaya semuanya bersatu. Dan kemudian yang terakhir adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini 4 pilar ini yang menjadi dasar kita untuk melakukan suatu tindakan secara yang sesuai dengan ketentuan. Sehingga
Dengan itulah maka Bulan Sabit Merah Indonesia berkali-kali kita selalu berupaya untuk memberikan bantuan kepada Palestina sehingga tidak luput apapun situasi yang terjadi di Palestina, ya kita berusaha. Memang boleh dikatakan kami sebagai lembaga operasional operator ketika menggalang dana itu untuk membantu Palestina kesulitan ketika tidak ada sesuatu yang menarik publik, peristiwa-peristiwa menarik publik. Pada saat ini kejadian yang luar biasa ini, serangan yang membabi buta yang menimpa warga Gaza, yang dimana anak-anak menjadi korban dan juga sebagian besar anak-anak, ini membuat masyarakat Indonesia tumbuh tinggi perhatiannya, sehingga banyak sekali masyarakat yang ingin membantu, sehingga penggalangan dana yang kita lakukan terlihat berdampak ya, peningkatan bantuan itu. Jadi Bulan Sabit Merah Indonesia, insya Allah selama kita berada dan ada, insya Allah akan selalu bersama Palestina. Kita akan mendukung apapun persoalannya, kita coba cari upayakan jalan keluarnya semaksimal apa yang kita mampu. Karena Bulan Sabit Merah Indonesia ini hanya mungkin sampai saat ini sebatas mengundang masyarakat untuk berpartisipasi. Jadi kami semuanya bantuan itu dari masyarakat, belum dari mungkin pemerintah. Kalau dari pemerintah itu insya Allah akan luar biasa lagi bantuannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk mempersingkat waktu, karena waktunya sangat mepet nih kalau di kita. Sebentar lagi maghrib, ya mudah-mudahan teman-teman di seluruh cabang yang kami hormati semua yang hadir pada kesempatan ini bisa terbuka apa yang harus kita lakukan, sehingga sampai kapanpun kemerdekaan itu diperoleh oleh bangsa Palestina, kita akan selalu membantu tentu dengan koridor kemanusiaan yang menjadi platform Bulan Sabit Merah Indonesia. Barangkali itu saja Pak Hafiz, untuk mempersingkat waktu. Kami beberapa hal yang mungkin penting buat kita perhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jazuli. Dr. Ahmad Madani sudah memberikan gambaran tentang situasi konflik dan segala macam. Kemudian diupdate situasi kondisi kesehatan terkini ya dari Dr. Mohamed di Gaza, dan Pak Jazuli meneguhkan komitmen BSMI untuk terus bersama masyarakat Palestina. Mohon izin Dr. Basuki Supartono, Ketua MPA BSMI, bisa memberikan arahan dari beberapa hasil diskusi tadi. Dr. Basuki, fadhal masykurah, waktu dan tempat kami persilakan, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen saya buat putra saya, Dr. Mohamed. Lama ya kita nggak jumpa. Mohon maaf selama ini ya situasi memang sulit ya. Kepada Dr. Ahmad Madani juga salam hormat saya buat keluarga semua. Kami bangsa Indonesia akan selalu bersama Anda insya Allah sampai Anda merdeka dan sampai terus Palestina bisa sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Mohon izin, saya juga nggak lama, mungkin maksimum 1 menit. Saya bisa share aja, screen nggak cepat mungkin. Bisa share screen ya Pak? Bisa Dok, bisa. Sudah jadi co-host. Ya sudah. Sudah terlihat ya? Ya sudah terlihat. Jadi mohon izin para ketua yang saya hormati, para pengurus provinsi Bulan Sabit Merah Indonesia di seluruh Indonesia. Ada saya lihat Pak Arisman dari Pekanbaru, Riau. Ada dari juga Sumatera Utara, Ibu Nur Yunita, dari Jawa Tengah, Dr. Usmana, Dr. Rohadi dari NTB, dan seluruh kawan-kawan sekutu perjuangan dari BSMI. Kita semua sudah dengarkan masalahnya, dan kepada relawan semua, saya rasa ini masalah sudah level skala negara. Ya. Sudah seharusnya kita mengapil kepada negara Republik Indonesia yang kita cintai, kita banggakan ini, untuk membantu perjuangan rakyat Palestina, seperti yang dikatakan oleh Bapak Ketua DPR, Bapak Muhammad Jazuli, yaitu sesuai dengan konstitusi negara kita untuk memerdekakan bangsa Palestina. Ini situasi berbeda dengan 2009, ketika itu kita bisa melakukan suatu kerjasama yang luar biasa antara swasta, dunia usaha, dan pemerintah. Oleh karenanya mungkin Ketua DPR dan seluruh jajarannya agar
mencoba menggalang kembali koordinasi yang solid antara swasta, masyarakat dengan pemerintah dan dunia usaha. Itu yang membedakan dengan aksi-aksi yang kita lakukan pada 2009 dan beberapa tahun kemudian. Untuk yang sekarang, jangka pendek saya rasa sudah kita lakukan rilis kita dan alhamdulillah sudah berhasil menghentikan agresi Israel tanpa syarat, walaupun kadang-kadang masih terjadi lagi, tapi mereka sudah berhenti dan kita sudah kirim rilis kita ke berbagai pihak dan mereka juga berjanji untuk bertanggung jawab, demikian juga Israel, seperti rilis kita agar Israel dan Amerika bertanggung jawab terhadap masalah Palestina. Oleh karenanya kepada teman-teman seluruh pengurus jajaran BSM di seluruh berada di Indonesia, mohon untuk selalu melakukan sosialisasi akibat kejahatan kemanusiaan Israel ini di seluruh cabangnya masing-masing dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Timur. Dan dukunglah perjuangan kemerdekaan Palestina, itu sesuai dengan konstitusi negara kita. Dan dari Muhammadiyah pagi ini sudah melakukan rilis bahwa yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina sama berjuang juga untuk menegakkan konstitusi Republik Indonesia. Jadi itu satu garis, tidak ada masalah. Kemudian untuk respon konkret kita, setelah kita hentikan kejahatan Israel ini, memang kita akan mengirim bantuan kemanusiaan. Saya setuju, sudah ada masukan dari Bapak Dr. Muhammad dan Dr. Madani. Tentu ini levelnya skala negara. Ini masukan untuk DPN BSMI agar menggalang dana sebanyak-banyaknya, melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan swasta, karena ini skala permasalahannya tidak lagi skala kecil, tetapi skala nasional. Masukan yang baik dari Bapak Dr. Muhammad, yaitu bahwa kita harus membantu sistem secara umum, tidak personali, tetapi adalah secara sistem. Oleh karena, tetapi sesungguhnya sebetulnya kita selalu bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Palestina, dan mereka sudah kirim surat ke BSMI, dan dari tim BSMI sedang menghitung-hitung mana-mana yang bisa kami bawa, mana-mana yang bisa kami kirim dengan dana dan sebagainya. Jadi data kebutuhan alat kesehatan dari Palestina sudah ada di kami yang ditandatangani oleh Direktur Kerjasama daripada Kementerian Kesehatan Palestina. Dan kami kalau memungkinkan akan mengirim tim medis, bukan apa-apa, sambil membawa kebutuhan, mungkin tadi Dr. Muhammad butuh USG, insya Allah bisa dikasih tahu spesifikasinya, nanti kalau tim medis kami berangkat, kami akan bawa di dalam koper khusus, biar nanti ada tim kami yang mengatakan langsung ke Dr. Muhammad di Rumah Sakit Islam Indonesia di Baitul Hanam, ya. Demikian Dr. Muhammad. Kemudian terakhir dari saya, slide berikutnya. Ini penutup dari saya. Sebetulnya kita ini berhutang kepada Palestina. Dengan Palestina ini kita mengerti tentang Islam, mengerti tentang kemanusiaan, dan mengerti banyak hal itu daripada kisah-kisah Palestina. Oleh karenanya seharusnya bantuan kemanusiaan kita itu memanusiakan. Ya. Bantuan kemanusiaan itu memberdayakan bangsa Palestina agar mereka berdiri sejajar di pentas dunia internasional seperti negara-negara yang lain. Jadi itu adalah tujuan kita. Dan bantuan kemanusiaan kita itu harusnya membebaskan, tidak membuat mereka mengalami ketergantungan. Jadi mereka menjadi manusia yang seutuhnya, berdaya, dan bebas, free of fear, bebas dari rasa ketakutan, dan segala macam. Dan terakhir, bantuan kemanusiaan kita itu seharusnya memerdekakan, membuat bangsa Palestina merdeka. Merdeka dalam segala hal, merdeka dalam masalah politik, merdeka dalam masalah sosial, merdeka di dalam masalah kesehatan, dan merdeka dalam masalah sosial, dan seluruh aspeknya. Oleh karena itu, terakhir dari saya, statementnya adalah bantuan kemanusiaan itu seharusnya memuliakan yang dibantu, dan juga membuat kita menjadi mulia, karena mendapatkan pahala dari Allah SWT. Demikian, mohon tanggapannya, karena waktunya terbatas, mungkin kita persilakan teman-teman kita untuk berdialog langsung dengan kawan kita yang ada di Gaza. Terima kasih Pak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Bas. PR buat kita semuanya para relawan BSM untuk terus ya melakukan edukasi dan sosialisasi meskipun sudah ada gencatan senjata, tapi ini adalah ladang amal buat kita semuanya. Karena terbatas waktu, ada beberapa pertanyaan. Dr. Ahmad Madani yang masih bersama kita. Ada satu pertanyaan dari Dr. Arisman Riau. Apakah tidak ada cara untuk lewat diplomasi ya, perjuangan lewat diplomasi? Dan satu-satunya cara apakah lewat perjuangan perlawanan? Nah, Dr. Ahmad Madani mungkin bisa menjawab dan memberikan respon. Dr. Ahmad, silakan. Terima kasih ya. Ada satu pertanyaan dari maaf.
Ya, dok. Soal diplomasi tadi, dok, apakah tidak ada cara diplomasi? The only way, the fight, the way. There is no diplomacy way at this moment. The only way is fight against Israel. Mr. Arisman Adnan, Mr. Adnan, Pak Adnan. Ini masalah enggak dari kami. Untuk sekarang dari 1993 ketika waktu Oslo Agreement, sekarang kami mencoba dengan Israel make peace dan ada agreement dan kami mencoba untuk diplomasi sekarang mungkin 20 tahun lebih, mungkin 30 tahun. Tapi Israel, mereka enggak bicara mereka faham hanya jalan kuat. Hanya jalan kuat. Dari perang 2009, 2008, 2009, 2012, 2014 dan sekarang mereka enggak faham diplomasi. Mereka hanya treat us. They deal with us with military, with intelligence, with Mossad, with the army. Enggak hanya di dalam Palestina, by the way. Enggak. Misal, ada orang Palestina tinggal di tinggal di Malaysia. Orang asli Gaza. Saya lupa nama, mungkin dari Al-Batish family ya. Dia tinggal di Malaysia, dia engineering, dia bekerja di Malaysia. Israel kirim Mossad untuk kill him. Kamu, siapa tanya ada diplomasi? Ada, tapi ayo silakan Israel. Ada decisions dari UN, PBB, United Nations. Ada decisions dari Security Council. Ada decision dari agreement. Mereka enggak mau. 2002 semua negara Arab bersama ada ini letter atau agreement kalau Israel mau. Harus ada negara Palestina on the border 1967 dan kalau Israel mau, kami semua negara Arab akan punya hubungan dengan Israel. Mereka enggak mau, Israel enggak mau. Israel hanya mengerti kuat, hanya mengerti militer, hanya mengerti konsep saya punya kuat, saya hidup. Mereka hanya mengerti ini. Dan untuk kami orang Palestina sekarang, saya sudah tahu ada misal ini Palestinian Authority untuk Presiden Mahmoud Abbas, Abu Mazen. Mereka mencoba untuk punya peace process agreement. Israel enggak mau. Israel mau hanya one thing. Di dalam Jerusalem kami enggak mau lihat orang Palestina. Di dalam West Bank ini orang Palestina harus slave to us. Harus takut dari Israel. Harus takut. Orang Gaza sama. Semua orang Palestina harus takut. Harus ketika dengar Israel, enggak boleh ini, enggak boleh. Israel harus mengerti. Kalau kamu attack us, orang Palestina, ada menjawab, ada reaction, ada defend. Dari Hamas, dari Islam Jihad. This is the only way. Ini hanya jalan ini untuk bicara dengan Israel. Misal,
Presiden Biden, Presiden Amerika ini. Ketika mulai dia presiden, dia biar untuk Israel Palestina konflik. Abu Mazen mencoba dia ini Presiden Biden fokus China Rusia, perang dengan China Rusia. Diplomasi enggak ada manfaat, enggak ada result. Tapi ketika Hamas, ketika Islam Jihad respon menjawab untuk Israel action, ini reaction. Palestinian behavior is a reaction. Defend when they defend ourselves, to our Palestinian. President Biden call Netanyahu berapa kali? 4 kali. Dan ini Minister of Foreign Affairs nama apa? Blinken nggak tahu. Dia akan visit negara ini Israel dan Palestina minggu ini. Dan ada report dari Eropa sekarang, European Union, ada report, banyak report. Kami harus bicara dengan Hamas. Kami harus lihat ini Hamas enggak berbeda dari orang Palestina. Apa? Saudara saya Hamas, sepupu saya Hamas, uncle saya Hamas. Ini Hamas, orang Palestina. Kamu harus tahu. Karena itu, kalau kami enggak punya kuat, militer kuat untuk defend ourselves di depan Israel, siapa akan bicara dengan kami? Enggak ada. Karena kami lakukan Israel pain. We make her pain for our life. Dan semua orang harus mengerti. Orang Palestina hanya mau hidup biasa. Hanya mau hidup biasa. Untuk lama ini perang. Dan kamu berpikir ini waktu perang ini sudah selesai? Enggak sudah selesai. Karena Israel enggak mengerti. Ketika ini perang berhenti 2 hari lalu, ketika orang Palestina siapa tinggal di Jerusalem pergi ke Al-Masjid Al-Aqsa, lagi Israel di pagi ya nggak apa-apa, bisa orang Palestina masuk ke Al-Masjid. Tapi ketika orang Palestina keluar dari Al-Masjid Al-Aqsa, attack lagi dan orang Israel arrest, capture, ambil orang Palestina ke polisi Israel. Enggak berhenti, belum berhenti behavior Israel. They did not stop their actions. We stopped the war. We stopped. Yeah, Hamas and Al Jihad, they didn't send any rocket to Israel. But the Israelis masih untuk area Sheikh Jarrah, ini problem, ini masalah. Solve this problem. This is the solution. This talk is for the Americans and for the Europeans. Jangan bicara dengan Hamas dan Islam Jihad. Enggak. Bicara dengan Israel. Harus obey, ikut ini agreement untuk kamu. Bahwa ini negara Palestina di border 1967 dan East Jerusalem di dalam ini Al-Masjid Al-Aqsa ini ibu kota Palestina. Ini masalah. Enggak Hamas dan Islam Jihad. Ini Hamas Islam Jihad hanya respon, hanya defend. Tapi solve the real problem. That's why I consider, as I said before, yeah, dulu saya berpikir ya mungkin maybe hidup dengan negara Israel. Sekarang enggak, sudah harus semua orang radikal. If they want to call us radical, kami biar. Don't care, we don't care because kami sudah lihat apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di Jerusalem, apa yang terjadi di West Bank. Mereka enggak faham diplomasi, mereka enggak faham agreement, mereka enggak faham, hanya faham militer. Saya sudah bicara orang Palestina siapa tinggal di West Bank atau di Jerusalem.
Dia perang setiap menit, setiap kalau dia mau keluar dari rumah, dia syahadat. Mungkin dia kembali pulang ke rumah, mungkin enggak. Di jalan, kalau orang Israel berpikir ini orang Palestina ada something, shoot, langsung shoot. Bagaimana hidup ini? Dan diplomasi tentang apa? Diplomasi apa? Waktu ini enggak bicara tentang diplomasi. Enggak. Mungkin di depan. Kalau ini Prime Minister Benjamin Netanyahu change maybe the Israeli. Maybe. Tapi kamu harus tahu orang Yahudi menajar anak dia untuk semua harus kill semua orang Arab. Anak orang Yahudi punya M16. Mereka enggak jalan sendiri. Harus ada gun, harus ada pistol, harus ada militer. Semua community untuk orang Yahudi ini militer. Karena itu ini berpikir tentang diplomasi harus punya kuat pertama. Bagaimana kamu akan force Israel untuk duduk untuk meja negosiasi? Bagaimana? Kenapa enggak punya kuat? Kuat dari mana? Dari militer. Ya, ini hanya jalan ini. Palestinian Authority untuk 20-25 tahun mencoba diplomasi sendiri enggak boleh. Enggak bisa dengan Israel. Mereka enggak, biar. Tapi kalau ada militer, kalau ada kuat force Israel duduk di meja untuk negosiasi, ini kuat. Di akhir ini hidup kami orang Palestina, tinggal di Palestina, tinggal di luar Palestina. Ini hidup kami. Misal sama Dr. Muhammad bicara, enggak ada Idul Fitri, hanya mulai kemarin mungkin Idul Fitri untuk kamu bahagia. Tapi di sama waktu kamu harus mengerti, kami merasa victory, kami punya kuat, tapi di sama waktu kamu harus mengerti banyak keluarga meninggal, banyak building enggak ada, listrik enggak ada, hidup sulit. Karena itu kami bahagia untuk victory, tapi di sama waktu kami sedih untuk ini ayah enggak lihat anak dia, ini saudara enggak lihat istri dia. Ada orang dari Gaza wedding menikah akdu kiran harus setelah Idul Fitri, tunggangan dia meninggal dari ini lantai. Bagaimana berpikir dia? Israel dia enggak mengerti diplomasi. Ini realitas. Mereka enggak mengerti diplomasi. Mereka berpikir ini orang Palestina biar enggak apa-apa. Tapi ketika lihat ada kuat, mereka harus tahu ada orang Palestina mau negara Palestina, ibu kota Al-Masjid Al-Aqsa, Jerusalem. Ini hak kami. Dan semua negara, PBB, Security Council, even Amerika sudah bicara. Kami support ini solusi untuk negara, untuk dua negara. Negara Palestina dan negara Israel. Mana Israel? Enggak mau semua. Karena itu, I think, it's not the right time to talk about the diplomacy. This time, that's ini di umumnya. Terima kasih dan saya mudah-mudahan sudah menjawab untuk kamu. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Baik. Terima kasih, Dr. Ahmad Madani. Dr. Muhammad tadi beberapa sudah menjawab langsung di chat ya. Terima kasih. Bisa untuk yang beberapa pertanyaan bisa langsung disampaikan di
forum Dr. Mohamed, terutama soal tes PCR dan alat-alat. Langsung aja biar cepat. Tadi yang pertanyaan pertama tentang soal pemeriksaan COVID, tentang pemeriksaan COVID di Palestina sudah cukup ada, baik untuk PCR, nasal PCR atau untuk rapid testnya. Tapi kemarin karena laboratorium pusat sudah dihancurkan, di mana itu memang pusat untuk COVID juga. Sampel-sampel COVID itu diperiksa di laboratorium pusat 2 hari atau 3 hari, biasanya setelah 2 hari keluar hasilnya. Sekarang dibom, jadi di rumah sakit kami hanya pakai rapid test. Tadi malam saat saya jaga ada 9 pasien yang saya periksa rapid test, 6 orang dari mereka itu ada positif. Jadi untuk soal rapid test itu tidak usah dipikirkan, itu penuh di Gaza dan insya Allah ada alatnya. Sekarang setelah itu untuk ada saudara yang nanya soal adopsi anak yatim atau yang keluarganya syahid. Di dalam agama kita, alhamdulillah untuk sistem adopsi itu tidak boleh atau dianggap haram karena bukan satu darah, bukan muhrim dan segalanya. Itu memang lebih baik ditanyakan fatwanya ke orang alim. Namun sistemnya di sini tidak ada. Namun ada di Gaza sistem namanya kafil, di mana orang misalkan dokter Prita tadi saya jelaskan atau dokter Basuki kenal sama satu orang yatim, tidak punya keluarga. Dokter Basuki itu bisa mensupport, ya dengan kata lain sponsori dia, sponsori orang itu, dibikin rekening, dikirimin dana, dikirimin kebutuhan dia dengan sistem follow up juga. Apakah pasti atau anak ini dapat atau tidak? Pasti juga itu melewati organisasi tertentu atau melewati orang-orang dipercaya atau kepercayaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal itu paling penting sebenarnya. Memang itu yang paling penting. Ini yang ditanya Pak Asep Hermana. Soal ini ada proposal untuk pengadaan ambulans sebesar 1,1 miliar, Dok. Itu sayangnya kalau saya di Indonesia, terus saya dibilang 1,1 miliar, lah kenapa gitu? Ini mahal sekali. Ini kalau Indonesia bisa beli 2 atau 3 ambulan kan, sama orangnya juga, sama orang yang sama supirnya. Namun sayangnya Dok, tadi malam saya kumpul, ini saya nggak masukin ke HP, tapi tadi malam saya kumpul sama kepala Departemen Bedah Umum, Bedah Vaskular, Dr. Ahmad Abunada, sama Bedah Urologi, sama Dr. Muhammad Abunada, itu direktur, itu medical director Rumah Sakit Indonesia. Itu kami tadi malam diskusikan apakah alat-alat yang bisa dibawa dan membantu rumah sakit dan kebutuhannya. Terus di list. Di antaranya itu ada laparoskopik, endoskopik, gastroendoskopik dan segalanya. Dan ada yang paling simple, tadi yang saya sebutkan itu ultrasound. Ultrasound di sini, Dok, kalau dibelikan ultrasound itu bisa sampai 300 juta. Itu ultrasound, bayangkan hanya ultrasound dia. Ya, bisa dibayangkan mobil ambulans yang dengan segala lengkapnya, mobil ambulansnya kebutuhannya ada khusus, semua mesinnya berbeda untuk dilengkapi dan memang harganya rasional. Kenapa harganya mahal begini? Ya, saya jelaskan. Di Indonesia itu mobilnya sama, datang dari Jepang, datang dari Cina segalanya. Namun di Indonesia lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Ya karena pemerintahnya pajaknya besar, atau mungkin karena alasan-alasan lain yang saya tidak tahu. Mungkin kalian bisa lebih tahu. Bayangkan sekarang Palestina yang tidak punya bendera, tidak punya airport, tidak ada airport, tidak ada menaranya, tidak ada jalur laut, tidak ada jalur darat. Jadi semua bantuannya harus masuk lewat antaranya Israel atau lewat Mesir. Kalau tim di Asami masuknya lewat Mesir. Kalau orang-orang dari tepi barat atau orang asing misalkan tim dari Eropa datangnya lewat Israel atau lewat Israel tepi barat masuk ke Gaza. Nah, sekarang seperti ini. Alatnya itu ada di Jerman atau ada di Indonesia. Kami mau beli. Saya belinya misalkan saya beli mobil Avanza 200 juta ya, kalau nggak salah 200 juta atau 250 juta. Mobil Avanza dikirim ke Gaza atau tidak dikirim di Gaza, dikirim ke Kubrus atau ke Yunan.
ke Greek, dikirim ke Greek. Dari sana di sana bayar pajak karena pajak masuknya ke Greek atau pengantaran. Dari sana dibawa lewat laut ke Israel. Di Israel masuknya bayar pajak karena Israel menganggap dirinya dia adalah pemerintah dan kami itu di bawahnya karena dia dijajah. Jadi dia yang ambil pajaknya. Masuk dari Israel bayar pajak. Masuk dari Israel lagi masuk ke tepi barat yaitu di Palestina bayar pajak lagi. Masuk dari tepi barat masuk ke Gaza bayar pajak lagi. Bisa dilihat ini udah bayar pajak 3 atau 4 kali untuk satu mobil yang harganya 200 juta. Nah, makanya harga-harga alatnya rasional. Namun sayangnya adalah satu-satunya cara untuk beli alat medis di Gaza. Nah, karena kalau untuk misalkan kalau mau beli mobilnya atau alatnya dari luar untuk dimasukin itu prosesnya sangat susah. Mungkin dulu Mercy Bulan Sabit kalau orang aja mau masuk ke Palestina itu harus ada proses, ada koordinasi sebelumnya antara kedua kedutaan Indonesia di Mesir dan segalanya, apa yang akan masuk sama mereka, siapa orang yang masuk, apakah ada latar belakang yang buruk dan sebagainya gitu. Apalagi untuk alat-alat. Jadi cara gampangnya itu memang dibelikan di Gaza dengan harga segitu. Emang kemarin memang sempat ini misalkan laparoskopik untuk di rumah sakit itu tidak ada alat laparoskopik. Jadi siapa pasien itu yang datang itu sih kalau misalkan mau appendix aja harus laparotomi. Kalau di Indonesia itu mungkin klinik paling kecil atau rumah sakit yang kecil udah laparoskopik karena minimal invasif. Dokter Basuki misalkan kalau ada pasien yang ada terluka sedikit atau harus ada operasi di sendi, kalau bisa dikerjakan di laparoskopi ya dikerjakan laparoskopik. Tapi kalau di Gaza ini, kalau misalkan rumah sakit Indonesia, pasien ini ya bisa dikerjakan laparoskopik. Tapi laparoskop tidak ada. Ya udah harus dibuka. Jadi komplikasinya lebih banyak, lebih bahaya, lebih memakan waktu dan tidak efektif. Jadi memang harganya segitu. Laparoskopik harganya $80.000. $80.000 itu berarti 1,2 miliar. Bayangkan dok, mungkin di Indonesia bisa dibeli setengah harga. Namun sebenarnya menurut saya mungkin boleh kasih satu masukan dok. Menurut saya kalau mau ada yang bantu atau mau ada bantuan seperti itu, jangan kirim ambulans dok. Jangan ambulans. Sampai kemarin saja itu masuk 15 ambulans dari Emirat. Terus ada dari Mesir juga masuk. Ambulans di Gaza itu banyak. Cukup banyak. Baik di organisasi swasta atau baik di rumah sakit pemerintahan. Banyak sekali. Yang jadi masalah ambulans di Gaza itu bukan ambulans kurang. Tapi yang jadi masalah itu ambulans tidak bisa sampai ke tempat pasiennya karena diserang. Misalkan diserang di tempat A, ambulansnya ada, supirnya ada, perawatnya ada, dokternya ada, tapi tidak bisa masuk, tidak bisa sampai karena pasti kena rudal atau roket. Itulah yang masalah ambulans. Tapi kekurangan ambulans tidak. Melainkan, menurut saya kalau saya bisa jelaskan gini, ambulans mungkin lebih efektif dalam keadaan perang. Mungkin lebih efektif dalam keadaan perang karena kebanyakan pasien banyak yang harus banyak pasien yang mengungsi atau keluarga yang mengungsi pakai ambulans dan segalanya. Namun dalam keadaan biasa, banyak ambulans itu yang ada di parkiran tidak dipakai karena tidak ada kebutuhan. Tapi kalau kita beli satu alat, misalkan itu tadi ditanya tentang suction, misalkan suction mobil, kita anggap bukan suction mobil, kita anggap kalau dibeli suction untuk ruang operasi. Suction ruang operasi itu bisa dipakai itu dalam satu hari aja berapa orang. Kalau dilakukan 10 operasi hari ini, satu hari 10 operasi, ya itu sudah dipakai 10 orang. Baik dalam keadaan perang, baik dalam keadaan biasa. Jadi menurut saya, itu nasihat saya dok sebagai ini, ambulans jangan dikirim. Tadi malam saat kumpul sama dokter Rumah Sakit Indonesia, sama itu kepala-kepala departemen bedah dan segalanya, itu orang-orang yang pasti sudah nyatat, pasti orang-orang yang sudah nulis semuanya, list mereka.
saat saya bilang, memang kemarin ada yang bilang kalau mau mengirim ambulans gimana. Terus saya bilang, kayaknya ada yang mau kirim ambulans. Terus bilang, oh jangan, coba menjelaskan ke mereka. Kami tidak butuh ambulans. Kami tidak butuh mobil yang hanya dipakai, kami tidak selalu hanya di perang. Kami butuh alat yang dipakai setiap hari. Daripada saya membantu siapa, kenapa saya tidak menggunakan dana ini untuk membelikan alat yang bisa membantu ratusan orang dalam 1 bulan. Itulah menurut saya, Dok. Tapi kalau soal harga memang Dok rasional. Dan ada yang lebih mudah, Dok. Ada cara yang lebih mudah, Dok. Seperti kemarin yang saat sama dokter-dokternya, karena kemarin ada yang sempat nanya ke saya kalau mau bantu rumah sakit, dalam alat butuh apa, terus saya tadi list alatnya yang dibutuh rumah sakit. Mereka mempermudahkan saya. Mereka langsung bawa proposal dari perusahaan medis, Dok, yang membawa alat-alat ini, yang membeli, yang punya izin di Palestina. Proposalnya sudah tertulis semua spesifikasi alatnya dan harganya, sehingga Bulan Sabit Merah Indonesia atau organisasi lain tidak perlu mengirim dananya ke Dr. Muhammad atau Kementerian Kesehatan atau ke Dr. Ahmad Al-Madani. Karena memang ya saya tidak tahu Dr. Muhammad memang harganya segitu atau tidak. Dr. Muhammad akan beli apa? Tidak. Kami bisa menjadi sebagai pengantara. Memang kami butuh alat ini. Alat ini dijual misalkan sama Pak Hafiz. Dananya ke Pak Hafiz menyampaikan barangnya ke saya. Begini ada kepercayaan antara Pak Hafiz dan Dr. Basuki, begitu juga saya dapat manfaatnya. Ujung-ujungnya tujuannya adalah saya dapat alat yang saya butuhkan. Itu memang ada banyak prosesnya. Kalau soal harga, soal ini, mobil ini, bisa memang langsung ke perusahaannya, langsung ke orang yang bersangkutan dengan soal itu. Ini yang kalau pertanyaan sih belum saya melihat. Kayaknya sudah. Secara umum semuanya sudah terjawab nih, alhamdulillah. Karena terbatasnya waktu juga di Indonesia waktu sholat maghrib, kami sampaikan apresiasi yang luar biasa untuk Dr. Muhammad dan juga Dr. Ahmad Madani dengan keterbatasan listrik, sinyal dan segala macam masih menyempatkan waktu untuk kita semuanya. Saya pikir jangan berhenti di sini, nanti akan di follow up. Salah satunya Kementerian Kesehatan Palestina secara resmi juga sudah menyurati BSMI untuk meminta list beberapa kebutuhan priority, sehingga nanti akan dijadikan satu campaign untuk BSMI membantu kebutuhan alat kesehatan dan yang disebutkan Dr. Muhammad. Jazakumullah khairan katsiran, teman-teman juga terima kasih. Bagi yang ingin menyaksikan tayangan ulang bisa menyaksikan juga di YouTube-nya Bulan Sabit Merah Indonesia. Saya menggantikan Dr. Idam yang tadi sempat harus sholat di pertengahan acara. Terima kasih semuanya. Mungkin kita akan sambung di webinar semuanya. Sehat selalu Dok Muhammad. Salam buat keluarga. Amin. Salam buat seluruh masyarakat di Gaza. Kami bersama masyarakat Gaza Palestina. Wassalamualaikum semuanya, kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.